Hello everyone, I am Enika Iskandar Botarigan and welcome to my YouTube channel. Jadi di channel kali ini saya akan membahas tentang bahasa Inggris. Jika kamu ingin belajar bahasa Inggris dari awal, maka kamu harus mengikuti subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload. Guys, jadi di video saya yang pertama ini saya akan membahas tentang noun. Teman-teman pasti sudah familiar dengan noun. Kalau teman-teman ingin belajar bahasa Inggris, maka teman-teman harus belajar dari awal, yaitu salah satu basic dari bahasa Inggris adalah noun. Mari kita belajar noun. Jadi kali ini kita akan membahas tentang noun. Pertama-tama, let me introduce myself. I am Enika Iskandar Botarigan, and in this channel, this video, I will be your tutor. So, what we'll be discussing? Jadi, apa yang akan kita bahas di video kali ini? Seperti yang sudah saya bahas tadi di awal, maka kita akan belajar tentang noun. So, what is noun? Apa sih noun itu? What the function of noun? Apa sih fungsi dari noun itu sendiri? Dan yang terakhir, what are the types of nouns? Apa aja sih tipe-tipe dari noun? Mari kita lihat. Jadi, yang pertama kita akan membahas what is noun. Apa sih noun itu? Nouns refer to words that refer to people, animals, object, plants, place, and action. Jadi, noun itu adalah kata benda. Kata benda yang mengacu pada kata-kata yang menyebut orang, hewan, benda, tumbuhan, tempat, dan suatu tindakan. Yang kedua, what the function of noun? Apa sih fungsi dari noun itu sendiri? Jadi, the function of noun yang pertama itu as the subject of a sentence, sebagai subjek di sebuah kalimat, dan the object of a sentence, sebagai objek dalam sebuah kalimat. Di yang pertama itu fungsi noun sebagai subjek. Fungsi noun sebagai subjek itu terletak sebelum kata kerja. Jadi contohnya di sini, they study English. They di sini merupakan noun sebagai subjek karena terletak sebelum kata kerja, yaitu verb. They study English. Mereka belajar bahasa Inggris. Contoh yang kedua, Alpi is a teacher. Jadi di sini noun sebagai subjeknya itu Alpi, yang dimana dia terletak sebelum kata kerja, yaitu is. Alpi is a teacher. Alpi adalah seorang guru. Yang ketiga, contoh ketiga, I am a student. I di sini sebagai subjek karena terletak sebelum verb atau predikat, yaitu am. I am a student. Aku adalah seorang siswa. Contoh berikutnya yaitu we clean the classroom. Jadi we di sini merupakan fungsi noun sebagai subjek, yang dimana we terletak sebelum clean, yang merupakan verb. Jadi we clean the classroom. Kami membersihkan kelas. Nah, sudah paham kan? Jadi mari kita lanjut ke function of noun sebagai objek. Jadi fungsi noun sebagai subjek terletak sesudah kata kerja. Kalau yang tadi sebelum kata kerja, ini sesudah kata kerja. Jadi contohnya itu they study English. Mereka belajar bahasa Inggris. English di sini terletak sesudah kata kerja, yaitu study. Jadi they study English. Contoh kedua, Alpi is a teacher. A teacher di sini merupakan noun sebagai objek karena terletak setelah kata kerja atau predikat. Alpi is a teacher. Alpi adalah seorang guru.
Contoh berikutnya yaitu I am a student. Student di sini merupakan noun karena terletak sesudah predikat am. Jadi I am a student. Saya adalah seorang siswa. Contoh berikutnya, we clean the classroom. Jadi the classroom di sini merupakan noun karena terletak setelah verb yaitu clean. We clean the classroom. Kami membersihkan ruangan kelas. Oke, next. What are the types of noun? Apa-apa saja sih jenis dari noun ini? Jadi, noun ini dalam bahasa Inggris terdiri dari concrete noun and abstract noun. Apa sih concrete noun dan abstract noun? Bedanya apa sih? Mari kita pelajari. Concrete noun adalah kata benda berwujud, dapat dilihat dan dapat diraba. Dan concrete noun ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama proper nouns, yang kedua common nouns, yang ketiga material nouns, dan yang terakhir collective nouns. Jadi kita akan membahas satu persatu. Yang pertama proper nouns. Proper nouns adalah kata yang menunjukkan nama seperti nama orang, nama negara, nama kota, nama universitas, perusahaan, agama, jalan, dan nama suatu tertentu. Umumnya, proper noun ini ditulis dengan huruf besar pada huruf awalnya. Misalnya, Fani, Egi, Indonesia, Malang, Jambi, Sunday, Monday, dan sebagainya. Oke, next is common nouns. Jadi, common nouns ini merujuk pada benda-benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu teacher, guru, student, mahasiswa, dancer, penari, book, chair, school, like, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu ada material nouns. Jadi, material nouns are nouns that refer to material or raw materials. Jadi, material nouns adalah kata benda yang menyatakan bahan mentah atau bahan baku. Jadi, contohnya itu air, meat, milk, oil, stone, water, wood, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada collective nouns. Collective nouns are a type of word that refers to an object with a compound meaning, more than one number, that usually refers to a group of people, a group of animals, or subject. Jadi, collective nouns ini adalah jenis kata yang merujuk pada pengertian benda yang bermakna majemuk, berjumlah lebih dari satu. Biasanya merujuk pada kumpulan orang, sekawan hewan, atau benda. Contohnya audience, cattle, class, committee, team, nation, government, family, dan sebagainya. Oke. The second types of noun yaitu abstract nouns. Jadi abstract noun itu adalah kata benda yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh atau diraba, tetapi dapat dibayangkan, dipikirkan, dan dirasakan. Misalnya beauty, kecantikan, confidence, kepercayaan diri, freedom, friendship, happiness, truth, dan sebagainya. Jadi itulah tipe-tipe dari noun. Oke, next, let's practice. Teman-teman sudah tahu kan tadi apa-apa contoh noun dan jenis-jenisnya. Jadi sekarang mari kita praktis. So, choose the best answer from option A, B, C, or D. My mother is reading blank 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 in the office now. A newspaper. B, a television. C,
a speaker di a radio. Jadi, di sini aku mau men-challenge teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab pertanyaan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman, udah tahu jawabannya? Simpan dulu, mari kita bahas. My mother is reading blank 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 in the office now. Kalau kita lihat di awal ini, kata kerjanya itu reading. My mother is reading. Kalau sesuatu yang dibaca itu apa? Yang pertama, a newspaper. Kalau sebuah koran, apakah bisa dibaca? Yap, bisa. Mari kita lihat option selanjutnya. A television. Kalau sebuah TV itu bisa dibaca nggak? Tentu tidak. Kalau televisi itu bisanya ditonton. A speaker. Option C, a speaker. Jadi, speaker bukan untuk dibaca, tetapi untuk didengar. Di a radio. A radio itu sama seperti speaker, sama-sama untuk didengar. Jadi, siapa teman-teman yang jawab benar? Kurasa teman-teman semua pasti jawab benar. In the next, let's practice again. Number 2. Blank 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 is the place for students to study. Jadi, titik-titik adalah tempat untuk siswa belajar. Jadi untuk soal kedua ini aku mau ngasih teman-teman waktu 5 detik untuk menjawab pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di mana biasanya siswa itu belajar? Ingat bahwa kata belajar itu merupakan arti dari adanya guru dan adanya seorang siswa. Jadi, the first option A is library. Kalau di library biasanya itu bukan ada guru atau siswa, tetapi ada banyak buku. Ya, jadi biasanya juga kalau library ini tempat membaca buku, bukan tempat belajar. And the next is classroom. Ruangan kelas. Apakah benar? Yap, betul. Jawabannya adalah classroom. Ayo, siapa yang jawab benar? Kan tidak mungkin kalau siswa itu belajar di ruang guru atau di kantin. Nah, kita sudah di akhir pembelajaran nih. Teman-teman, ada yang masih bingung atau mau bertanya sesuatu? Kalau ada, tulis di kolom komentar. Oke? Jadi teman-teman, don't forget to subscribe, like, comment, and share video-video kali ini. Dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload, supaya teman-teman bisa tetap belajar bahasa Inggris. Thank you, see you next time. Bye bye guys.